rumahku, dia tinggalkan selimutnya, dia tinggalkan tempat tidurnya, dia ngambil duduk, dia mandi, dia berduduk kata Allah. Inilah orang-orang mukmin yang sejati. Ini orang mukmin yang sesungguhnya. Kemudian kata Allah, lahum darajatun inda rabbihim. Ya, Masya Allah. Allah tinggikan, Allah angkat derajat kita. Ini orang yang berhukum. Maka Bapak Ibu, subhanallah, pada pagi hari nikmat yang terdapat mesti selalu kita syukuri. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Yang kami muliakan Bapak Ketua, pengurus masjid beserta Imam Khatib dari Milan, Masjid Hidayatul Ikhlas beserta Ibu Bapak Jamaah, pelaku Syekhul Hajah yang telah menjamu para tamu-tamu Allah, tentara-tentara Allah di WA Safari Subuh ini. Ini adalah tentara-tentara Allah yang selalu bersilaturahmi, yang selalu berkunjung dari satu masjid ke masjid yang lain. Ibu bapak ini bukan tidak ada masjid, mereka semua punya masjid. Ini para guru-guru kita, Buya Haji Julisman, 2 masjid dekat rumah beliau. Yang satu Betul Rahman, rumah yang penuh kasih sayang, beliau imamnya di sana. Yang satu lagi Puji Soka di Taman Jannah, itu Puji Soka. MUI Pak Zulefendi, beliau bukan tidak ada masjid, di depan belakang ada masjid, tapi silaturahmi. Buya Johan Menfil, beliau di kota Bengkulu, pemegang segala kunci hati juga beliau yang pegang. Dia nanti kalau ada kunci-kunci yang susah, beliau termasuk kunci hati, maka kita doakan beliau. Ada juga Buya Tamrin, di yang ini, Masya Allah, megang kunci semua. Kemudian kalau yang lagi pikiran lagi cawang, lagi galau, maka bisa lewat. Ya insya Allah selesai sama Kiai Haji Agus Aswandi, selesai. Lengkap kita ini. Iya, selesai. Masya Allah. Kita doakan guru-guru kita selalu sehat. Ya. Maka dulu kami bikin di grup itu, jamaah bertanya, Ustadz menjawab. Itu biasa. Yang susah itu kalau Ustadz bertanya, jamaah yang menjawab. Tapi kalau dibalik, kita doakan guru-guru kita selalu sehat walafiat. Amin. WA Safari Subuh, alhamdulillah banyak bapak-bapak bodoh-kandung di bawah koordinator Hajah ini, Hajah Hajati, Hajah Agustina, Hajah banyak, alhamdulillah bodoh-bodoh kandung selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini seperti biasa, sebelum tausiah sampaikan oleh guru kita Bapak Haji Agus Aswandi, pertama sambutan dari pengurus selaku Syekhul Hajah pada orang tua kami, ayahanda kami Bapak Haji Sabili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah WA Safari Subuh yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garin Masjid Ikhlas yang kami hormati, Bapak Al-Ustadz Haji Agus Aswandi yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat atas rahmat dan limpahan Dia jualah kita masih diberinya kesehatan, diberinya kekuatan sehingga kita dapat menunaikan sholat subuh berjemaah di masjid yang kita cintai ini. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita teruskan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Agus Aswandi. Sehingga untuk subuh Minggu hari
hari ini diisi oleh Ustaz M. Rafi dengan pembelajaran tadabbur Al-Quran. Karena beliau baru nyampe dari Pekanbaru, kesehatan agak terganggu, batuk dia bilang. Jadi Pak Ustaz M. Rafi menjalani isolasi mandiri karena masih dalam keadaan kesehatan yang kurang baik. Untuk itu kami sangat berterima kasih dan riang sekali atau gembira sekali di mana pada subuh ini masjid kami mendapat kunjungan dari jemaah WSPAD subuh. Kami beritahukan dan kami kabarkan juga bahwa di bulan Ramadan kegiatan di masjid ini vakum, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena wabah corona, di mana waktu itu kami mendapat himbauan dari Bapak Kapolda bila mana ada terdapat yang terjangkit wabah corona dari masjid itu pasti akan ada tersangkanya. Untuk itu bilang Pak Imam, saya sudah tua. Kalau ada nanti pasti imam pengurus masjid akan terpanggil ke kantor polisi. Ya lebih baik kita turuti saja himbauan pemerintah. Setelah Ramadan nampaknya tidak akan berkesudahan. Malahan ada yang mengatakan bahwa corona ini bukan hanya sebulan 2 bulan dan mungkin setahun 2-3 tahun. Kalau seperti itu, kapan masjid akan kita buka? Sehingga kami pengurus berkonsultasi rapat di masjid ini dengan kesimpulan di bulan Syawal ini kita buka dan sholat hari raya Idul Fitri kita adakan di masjid kita ini. Selama ini kita mengadakan sholat Idul Fitri di lapangan lah, di Simpang Kanal sana. Tapi karena keadaan wabah COVID-19 maka kita adakan di masjid ini. Namun kita tetap mengindahkan protokol kesehatan. Maka untuk itu Bapak mungkin sudah dapat melihat sendiri selama ini lantai ini putih bersih dan kita pasang karpet sehingga karpet digulung. Ini kita pasang tanda sah yang bersilang merah itu tidak diduduki, yang diantaranya itulah tempat kita makmum. Pun mencuci tangan, memakai masker. Pada Jumat pertama bulan Syawal, anak Asma menjagakan di depan pintu yang tidak membawa sejadah, tidak memakai masker, itu sholatnya di atas. Mereka berkumpullah sama-sama di sana, tidak memakai masker dan tidak pakai sejadah. Yang pakai masker, pakai sejadah masuk. Sampai Jumat yang kemarin, Jumat keempat ya setelah Syawal, itu dibincangi lagi. Disampaikan kepada jemaah, bagi yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka tempatnya tidak di dalam ruangan ini. Mereka kami tempatkan sholatnya di teras atau di lantai atas. Mengapa sampai bikin canggih seperti itu? Karena ibu-ibu ini sangat mengkhawatirkan, sehingga masih ada bapak-bapak yang sayang-sayangnya sholatnya selalu di masjid, tapi sampai sekarang ini belum kembali ke masjid. Kami kunjungi ke rumah, ditanya karena istri, anak-anak belum mengizinkan untuk sholat ke masjid, mengingat keadaan wabah corona. Nah, oleh karena itu ketakutan ibu-ibu memang luar biasa nampaknya, sehingga bapak-bapak takut untuk ke masjid. Sehingga kami bincangi protokol kesehatan ini agar kiranya
harapan kami jemaah masjid kami Ikhlas tetap aman. Dengan waspada ini tetap aman, ya tidak ada yang terjangkit. Insyaallah itu harapan kami. Maka kepada bapak-bapak dari jemaah pada subuh, kami mohon maaf seandainya nampak di depan pintu tulisan merah dan sebagainya, itu karena keadaan kewaspadaan jemaah kami terhadap wabah corona ini. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Haji Agus Aswadi, kami mohon kiranya dapat mengisi menyampaikan tausiahnya pada subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti akan menambah ilmu pengetahuan kami tentang Islam. Dan kepada bapak-bapak dari sekolah subuh ini semuanya rata-rata Ustaz, ya jangan pula nanti satu guru saling ganggu gitu kan. Kan sumpahnya itu tidak boleh satu guru itu saling ganggu. Kalau seandainya memang kami belum punya jadwal Ustaz, tentu kami tidak akan memanggil Pak Rafi, dan Pak Rafi tidak akan memanggil Pak Aswadi, karena jemaah pada subuh ini dari pada subuh adalah semuanya Ustaz. Tapi karena kita sudah mempunyai Ustaz yang tetap ini pada jadwal pada setiap Ahad pagi, maka ya kami beritahukan kepada bahwa Ustaznya ada dan tidak perlu disiapkan lagi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa hari lalu kami WI dengan beliau termasuk menyampaikan kegiatan di masjid imbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Di depan ditulis pakai masker dan lain sebagainya. Dan ini sudah berjalan dari bulan Maret kemarin seperti imbauan seperti ini. Ada informasi dan data dari WHO, si corona ini gak bakal selesai sampai kiamat. Berarti sampai kiamat masjid gak usah buka-buka. Dia karena takut dengan corona, tapi tak takut dengan Tuhan, tak takut dengan Allah. Apa yang disampaikan tadi betul. Ada jamaah yang sampai ini tak mau ke masjid, yang dulu juga tidak ke masjid. Iya. Bahkan bukan jamaah biasa saja. Ya sampai hari ini masih sempat beribut dengan kawan Ustaz juga, calon dokter memang. Dia kompani larang orang ke masjid, aku nyuruh orang ke masjid. Sampai-sampai dia WA saya, berhentilah ngajar orang ke masjid. Saya jawab, terima kasih ahli neraka, kata saya. Karena memang orang ahli neraka yang melarang orang ke masjid. Itu kawannya PKI. Maka PKI tak boleh hidup di NKRI ini. Dulu teriak-teriak larang orang ke masjid. Semestinya sekarang juga teriak-teriak nyuruh orang ke masjid. Jangan nyuruh orang ke masjid berani, nyuruh ke masjid tidak berani. Itu tahu mereka. Maka salah satu kami tentara Allah ini berdakwah dari masjid satu ke masjid yang lain. Ayo makmurkan rumah Allah. Ayo makmurkan masjid-masjid. Karena sumber dari masjid ini semua sumber kebahagiaan, sumber kekayaan, sumber ketenangan hati berangkat semuanya dari masjid ini. Baik, kita berikan infak yang terbaik pagi ini. Inilah hebatnya. Saya belum ngajak infak sudah jalan. Apa namanya itu kalau bahasa Inggrisnya ketiding? Ya, ketiding. Sudah penuh belum? Kamu kata mantan ketua MUI, kamu beda kamera. Ya, alhamdulillah sudah jalan. Mari. Punah. Ini mungkin tidak kelihatan aku tadi Pak. Punah ya. Kamu punah. Mereka kasih tadi beronang. Makasih Bang Ken. Di beliau selalu bersama kita Bang Ken. Kita doakan Bang Ken selalu sehat. Amin. Beserta orang tua yang lain. Mari sama kita dengarkan kajian
kajian dari guru kita kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Aswadi kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana muslimin والذين أحيانا وبعد ما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh, ini mohon maaf banyak para rekan-rekan semua, Pak Ustadz Asatidz semua, mohon kami izin karena mungkin sudah ada Ustadz Wika, Ustadz Jirul Nomra, Ustadz Johan Daipe, kawan saya itu Ustadz Turisman Amir, dan masih banyak juga yang pantas untuk memberikan tausiah, namun kita berbagi ilmu. Semoga saja hari ini yang sedang terkena corona mudah-mudahan sehat. Yang sedang sakit insya Allah disembuhkan Allah. Yang rezekinya ada mudah-mudahan dilimpahkan Allah rezekinya. Yang sedang gundah gulana mudah-mudahan ditenangkan hatinya. Insya Allah lurus dalam perjalanan menuju Allah. Insya Allah kita diberkahi rezeki, ilmu dan umur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja insyaallah kita mendapat syafaatnya yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah jemaah subuh, karena waktu barangkali kita enggak terlalu banyak, kita sebagaimana biasa setiap subuh di masjid Hidayatul Ikhlas itu melaksanakan pengajian subuh. Namun untuk pagi hari ini kita lihat banyak sekali dalam kehidupan kita, terutama pengaruh PSBB ini, orang bingung sampai kebingungan. Bingung jadi mana? Tentu tentang rezeki. Mungkin Ustadz Haji Herman, boleh saya tanya, rezeki itu apa sih? Apa yang disebut dengan rezeki? Yang termasuk kategori rezeki itu apa? Sehat termasuk? Masuk ya? Duit termasuk? Makan termasuk? Hidup termasuk? Bisa bergaul, bisa tidur termasuk? Artinya rezeki. Jadi rezeki itu banyak sekali. Allah menurunkan keberkahan rezeki itu melalui beberapa jalur. Kalau kita lengkapi jalur ini, kita kaya, tidak akan pernah miskin. Yang pertama, Allah turunkan keberkahan rezeki melalui apa? Itaat, al-ta'ah, ketaatan, beribadah kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, maka Allah berikan rezeki dan rezekinya berkah. Pak Ustaz, bagaimana orang yang tidak beribadah kepada Allah? Mereka diberikan rezeki juga, tapi rezeki yang tidak berkah, mencuri dapat rezeki, ya? Sehingga ke masjid nyeleng ngambil celengan masjid, rezeki dia cuma maling, rezeki maling, tapi rezekinya tidak membawa keberkahan. Rezeki yang barokah ada rezeki yang dapat kita nikmati dan itu ridho Allah. Maka rezeki melalui ibadah kepada Allah. Dengan memperbanyak ibadah, maka Allah turunkan rezeki keberkahan. Cuma sedikit, belum cukup dengan rezeki ibadah, karena masih banyak kebutuhan lain yang kita butuhkan. Kalau begitu, Pak Ustaz,
supaya rezeki kita bertambah. Bagaimana? Tambah poin berikutnya. Di samping kita beribadah kepada Allah, lantas rezeki itu diturunkan Allah melalui al-kasf, bekerja dengan ilmu. Setiap manusia diberikan potensi ilmu. Ilmu itu kita pakai. Bekerja apa saja. Yang punya ahli dagang, ilmu dagang, bekerjalah dengan berdagang. Yang punya ilmu pengetahuan, bekerjalah dengan ilmu pengetahuan. Tidak punya pengetahuan tapi dia punya keterampilan, bekerjalah dengan keterampilan. Maka Tuhan turunkan rezeki melalui pekerjaan. Apa saja. Tak punya keterampilan, duduk di pasar minggu. Ya, duduk di pasar minggu, pasang pakul, dapat dia rezeki. Tapi sehina-hinanya rezeki adalah rezeki karena tangan di bawah, mengemis. Maka orang yang mendapat rezeki mengemis walaupun halal tetap hina di mata Allah. Maka bekerjalah rezeki dengan bekerja. Ya, carilah rezeki berkah dengan bekerja. Apa saja? Bekerja dengan pedagang, bekerja dengan ilmu, rezeki dapat. Belum cukup rezeki dengan ilmu. Banyak orang buka usaha, tapi duitnya habis saja. Kemana duitnya? Gaji besar. Supaya barokah, tambah jalur satu lagi. Apa? Menikah. Halo, Assalamualaikum. Ada yang belum menikah? Jangan lupa, menikah itu adalah jalur untuk mendatangkan rezeki. Ada orang gajinya banyak besar. Waktu bujangan belum menikah, gajinya besar. Senior satu tak terbeli. Tapi setelah menikah, gaji cuma 2 juta, terbeli TV, terbeli motor, terbeli rumah. Padahal gajinya kita begitu. Kenapa? Allah turunkan keberkahan dari at-tazwij, menikah. Maka jangan yang belum menikah jangan takut miskin. An-Nur 32, Bantul ayat minku, nikahi orang-orang yang belum menikah. Baik itu bujang atau gadis, janda atau duda, atau yang pantas menikah. Ada yang di sini yang masih pantas menikah? Halo? Angkat tangan. Menikahlah. Kenapa menikah? Itu akan mendatangkan rezeki. Yang belum dapat pasangan, ya berdoa mudah-mudahan ya Allah. Menikah belum cukup rezeki kita, masih belum lengkap. Lantas bagaimana? Setelah beribadah kepada Allah, kita bekerja dengan ilmu, menikah sudah belum cukup Ustaz. Lantas bagaimana? Allah turunkan rezeki lewat jalur berikutnya apa? Punya keturunan. Maka rezeki yang kita dapat belum tentu punya kita. Ada rezeki anak kita, ada rezeki orang-orang yang kita bertanggungjawabkan. Maka satu, beribadah kepada Allah. 2, bekerja dengan ilmu. 3, menikah. 4, punya keturunan. Yang kelima, rezeki lewat jalur apa? Bersyukur dan berbagi. Maka barang siapa yang diberikan Allah bersyukur dan sering berbagi, maka rezeki akan diturunkan Allah. Orang kalau sudah melengkapi 5 ini pasti orang kaya. Ada orang menikah sudah, ibadah sudah, tapi tidak bersyukur rezekinya sendiri. Lebih banyak rezeki kita dapatkan dari berbagi. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya wahai Allah, Tuhan, aku sudah melaksanakan perintah-Mu, sudah berbuat. Apa yang paling kau senangi pekerjaanku ya Allah? Ibadah, salatku sudah, puasaku sudah. Kata Allah, sebutkan apa saja yang pernah kau lakukan wahai Musa. Musa menjawab,
Ya Rabb, aku sudah sholat. Kata Allah, sholatmu untukmu, bukan untukku. Karena sholat itu adalah kuberikan untukmu supaya kamu lepas dari fahsyah wal munkar, bukan untukku. Bagaimana dengan puasaku ya Allah? Kata Allah, puasamu juga untukmu, bukan untukku. Karena dengan puasa kau terkekang hawa nafsu, kau jauh dari hawa nafsu, kau bisa meredam hawa nafsumu. Maka puasa untukmu, bukan untukku. Ya, saya pernah berbagi, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Apa kata Allah? Itu baru untukku. Karena sesuatu yang sangat bersenangi ibadah adalah berbagi. Maka menja'a bil hasanat falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka aku ganti 10. Maka kalau kita nyumbang 1000, Allah ganti berapa? Berapa? 10.000. Minimal. Maksimalnya berapa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'ata habbah Allahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya di dalam Allah seperti menanam biji. Bijinya tumbuh, bertunas, bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Maka orang yang selalu berbagi, insya Allah tidak akan pernah jadi miskin. Maka dari itu Bapak Ibu, keluar dari masjid ini ketika pulang, tidak bisa kita berbagi dengan harta, berbagi dengan doa. Ketika melihat orang bersepeda, doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan. Ketika dia membawa gerobak sampah atau gerobak, doakan ya Allah, mudahkan dia rezeki 10 detik. Gak rugi gak Bapak Ibu mendoakan? Ketika Bapak Ibu melihat saudara-saudara, ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Sedekah. Bapak Ibu, ketika kita turun, kemudian kita mendoakan mereka-mereka itu saudara kita, Allah dan para malaikat juga ikut mendoakan sehingga kita diberikan Allah keberkahan rezeki. Yang berikutnya yang terakhir, rezeki Allah turunkan dengan jalur apa? Silaturahmi. Man arada ayyun satalahu fi rizqi wa ayyun sa'a fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang banyak bersilaturahim, Tuhan berikan jalan-jalan rezeki, maka orang itu tidak akan pernah miskin selama. Tidak usah takut corona. PSBB bukan menghambat rezeki. Asal 5 perkara ini kita lakukan, maka kita akan tetap kaya, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang disampaikan oleh guru kita intinya adalah menggapai keberkahan. Kata Allah, orang-orang yang taat kalau melaksanakan perintahku apapun bentuknya, maka kata Allah, warisku karim, Allah akan berikan rezeki yang berkah. Dan disampaikan oleh Bapak Yunus Aswadi, salah satu keberkahan itu akan diperoleh tatkala kita menjalin tali silaturahmi. Itu poin yang disampaikan tadi dari 5 poin. Terima kasih Al-Mukarram Bapak Yunus Aswadi. Semoga ilmu yang disampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu, kami selalu mengingatkan, kalau selama ini kami para ustaz ceramah selalu kadang-kadang menyampaikan tentang azab kubur, azab neraka, panasnya api neraka. Maka saya dapat inspirasi dari Bapak Khairul Tanjung. Kata beliau, mari kita capai kebahagiaan akhirat itu lewat kebahagiaan di dunia.
Dan itu sudah dirintis dan kita salut cemburu. Boleh cemburu dengan siapa? Dengan Bangken. 1 bulan penuh beliau memberdayakan ekonomi kerakyatan lewat SU. Pantas kita cemburu, itu memberdayakan ekonomi kerakyatan. Maka kalau kata beliau, dalam kondisi pandemi ini, berdayakan pekarangan walaupun itu hanya 2 meter. Tanam dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. 1 bulan penuh beliau, Masya Allah luar biasa. Dan ini cambuk untuk kita. Kita punya pekarangan. Ada juga saja pada Ibu Armini posting tomat. Pekarangan lagi panen tomat. Aku nak bergerak ke Kanada, panen juga. Makasih Bangken, itu inspirasi. Maka Bapak itu mau panen. Saya suka sekarang juga lagi bibit tomat, terus ya, kalau sebatang 2 batang jemput aja Bu. Tapi kalau banyak beli. Ada manfaat nggak apa-apa kondisi sekarang. Nah cuma kadang-kadang yang suara itu yang Mario sebelum corona beli bag itu 1 kilo 15, sekarang naik 20. Nah itu belum ini masalah. Jangan bisa ikut tengok-tengok. Kemudian yang kedua, ekonomi kerakyatan kita dulu namanya ada KUD, ya koperasi. Sekarang usaha-usaha kita, tetangga-tetangga kita, ayo kita majukan sama-sama dengan apa? Berbelanjalah di warung tetangga. Ngaku nak belanja warung orang itu, ya belanja di warung-warung tetangga kita. Artinya warung tetangga kita itu belanjalah di warung orang-orang muslim. Ya sama jualannya. Ngapa belanja ke orang sana? Tetangga kita kan belanja ke orang sana, duit kita dikumpulin di bawah negerinya. Tapi kalau belanja di warung sebelah, dia berkaitan. Dia dapat duit, dia belanja lagi ke tempat saudara kita. Maka belanja dengan warung tetangga sesama orang muslim. Jadi itu pesan Bapak Khairul Tanjung, tokoh muslim, pengusaha muslim yang tiap tahun beliau termasuk orang muslim terkaya di Indonesia. Itu resepnya. Itu barangkali berapa imbal kita bersama? 7 juta? Hah? Berapa? Gelap. Tidak percaya. Nah karena kita tidak melayan ekonomi tadi, maka tidak percaya. Jadi dia. Sebenarnya kalau jangan 700 juta gampang kalau kita dari. Maka ayo ekonomi, pekarangan isi dengan apapun. Walaupun itu pakai kulibet tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya kemarin lebih lobby. Saya lobby ketua MUI karena di alam itu ada jambu kecil itu. Udah berbuah. Takut diambil orang boleh bungkus pakai kata masuk. Saya lebih lobby Pak, tidak akan di tempat saya. Ya, nggak apa-apa di seperti itu. Ibarat kita pada pagi hari ini jumlah 700.000. Ya. Mohon berkenan Bapak Dr. Andes Haji Pamri untuk menyerahkan kepada pengurus masjid. Silakan Pak pengurus masjid. Silakan di dokumen. Alhamdulillah kita diliput oleh salah satu media. Ini nanti silakan dibuka nanti YouTube. Apa nama YouTube-nya? YouTube Tentara Allah. Bikinnya YouTube Safari Subuh Minang Kota Bengkulu. Insyaallah nanti ditayang. Terima kasih Adinda. Ini betul-betul gak ada kami yang minta, tapi betul-betul ini beramal. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu mau kegiatan, hubungi beliau, hubungi saya Pak Saman, mau di mediakan, mau di shooting. Nah, ini kita sudah punya Safari Subuh. Yang belum punya itu kita punya buku, kita bukukan tapi belum sempat membukukan.
Safari suku kita Ahad depan tanggal 5 itu di Masjid Al-Fidan di belakang toko Jaya Makmur. Jaya Makmur ini kalau nak beli semen, besi di sana. Jangan yang masuk TV kemarin. Ada apa masuk TV kemarin? Orang rezeki depan tokonya nggak boleh. Itu hebatnya. Dia punya orang cari rezeki depan tokonya diusir. Ngaku ke Polda sana. Kan kurang betul. Maka belanjalah di toko orang-orang kita. Jangan di toko orang-orang itu. Tahu kan orang itu? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum kita akhiri untuk dokumentasi untuk di syuting kita foto bareng. Silakan Bang Ken pengurus masjid dan jemaah kita di depan sejenak. Kalau kita ibu-ibu silakan. فجرا جئت بعد العسر